Beliau mengatakan, wa in azza 'alaikal huda fatadzakkar ma baina yadayka min ahwalil akhirah allati anta mulaqiha min ghairi syakkin wa la raib. Kalau kamu sulit untuk menangis, fatadzakkar ma baina yadayka min ahwalil akhirah. Ingatkan diri kamu itu tentang keadaan akhirat. Satu tipsnya, ingatkan diri kamu tentang keadaan akhirat. Allati anta mulaqiha min ghairi syak, yang engkau akan mengikutinya, akan masuk ke dalam keadaan itu tanpa keraguan sedikit pun. Ingatkan, duduk, ingatkan keadaan akhirat dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Kematian, bagaimana mayat di dalam kubur, menghadapi luka dan nakir. Amal soleh akan berwujud menjadi sosok yang wangi, bercahaya. Amal buruk akan berubah menjadi sosok yang berbau bangkai, hitam, pekat, yang akan menemani di dalam kubur kita. Adanya malaikat tukar dan nakir terus kita di dalam kubur sampai hari kebangkitan. Semua manusia dibangkitkan kembali oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di satu alam yang namanya alam mahsyar. Matahari hanya 1 mil dari atas kepala manusia. Lantainya adalah tembaga dan dikumpulkan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dibaris satu persatu untuk mempertanggungjawabkan amal mereka di pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal yang baik sekecil apapun akan terlihat, amal yang buruk sekecil apapun akan terlihat. Setelah perhisaban, kita digiring menuju Shiratal Mustaqim, jembatan yang membentang di atas api neraka jahanam, yang lebih kecil daripada rambut ular 7, lebih tajam daripada 1000 pedang. 500 tahun mendaki, 500 tahun datang, 500 tahun turun. Apa kita bisa selamat dari keadaan seperti itu? Ingatkan diri kita. Ingatkan. Selamat dari Shiratal Mustaqim. Di situ kita akan menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga Al-Kautsar. Dan kita akan melewati hari-hari itu semua tanpa keraguan sedikit pun. Kenapa? Ini kabar ada dalam Al-Quran. In kunta qad amanta billah wa ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fasawfa tabdi la mahalata in kana laka qalbun yafqahu. Kalau kamu itu orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada sesuatu, mengimani sesuatu yang datang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu pasti akan menangis mau tidak mau. Jika dalam qalbun yafqahu, kalau kamu memiliki hati yang bisa diajak untuk berpikir, hati yang cerdas. Kalau bahasa kasarnya itu, kalau dia masih memiliki hati, pasti menangis. Biar beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, diingatkan tentang keadaan akhirat, asal diisi hati pasti menangis. Bagaimana tidak? Keadaan yang begitu mencekam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan keadaan akhirat itu, masya Allah. Ketika manusia terjemur begitu panas, keadaan yang begitu dahsyat, tidak ada satupun dari kalangan manusia dan makhluk yang berani mengangkat kepala ke atas. Saat itu Allah tunjukkan kekuasaannya, kedahsyatannya, kehebatannya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala
Beliau memanggil, "Analah, analah, analah." Aku yang akan menolong kalian. Kemari wahai manusia. Hanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasang badan. Kenapa? Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, kullu nabi, kullu anbiya lahu da'watun mustajabah illa ana. Oh, kama Rasulullah mengatakan, semua nabi dan rasul itu punya kuota doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi semua nabi dan rasul telah meminta kuota itu. Nabi Idris sudah minta supaya tidak diturunkan ke bumi lagi, tetap masih di atas langit. Nabi Ibrahim minta ketika akan dibakar oleh Raja Namrud, didinginkan di api. Semua nabi sudah memakai doa mustajabnya. Kata Nabi Muhammad, kecuali aku tidak akan meminta itu di dunia. Jatah doaku yang pasti dikabulkan oleh Allah tidak akan meminta di dunia. Nanti akan pakai itu jatah. Kuota itu akan saya pakai ketika nanti orang-orang tidak bisa meminta. Sujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sujud bagi Rasulullah, sujud dengan begitu lama, memuji Allah dengan pujian yang begitu indah yang tidak pernah terucap dari lisan manusia manapun. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pujian apa yang kau akan baca nanti di Al-Mahsyar itu?" Nabi Muhammad mengatakan, "Saat ini aku pun belum terbaca, kecuali Allah akan ilhamkan aku ketika itu nanti." Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang begitu hebat dan dahsyat, sampai ada seruan dari Allah, "Ya Muhammad, irfa'ra'sak wasrafullah wasfa'u syafa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu dari sujud. Mintalah apa yang kau akan minta, Allah akan kabulkan permintaan. Berilah pertolongan kepada siapa yang akan kau tolong, Allah akan akan tolong orang itu. Bagian Nabi Muhammad dari sujud itu dia mengatakan, "Ya Allah, angkat matahari dari atas kepala manusia, sungguh kami semua merasa kepanasan." Maka saat itu karena Nabi Muhammad yang meminta, maka diangkatlah kembali matahari dari atas kepala manusia di posisi semula. Karena Allah ingin menunjukkan keagungan kekasihnya Nabi Muhammad di seluruh mata manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Betapa menaruhnya kedudukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kalau beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang tadi belum bacakan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan malam mahsyar, asal punya hati dan tidak nangis. Kita lihat kumpul kalau membacakan syair itu yang khobiri nangis itu. Itu cerita tentang keadaan mahsyar. Ya, mereka menangis, menakuti keadaan kita. Selamat atau tidak? Kalau hari ini kita tunggu sebentar, kita timbang amal kita dari kita balik sampai hari ini, kita bisa antara amal baik amal buruk kita. Kira-kira selamat ya kita ditimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau ada amal baiknya yang kita timbang, kalau diterima oleh Allah amal baik. Ya. Nah, maka beliau menegaskan, kalau kau beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kau pasti akan menangis. Kalau kamu memiliki hati yang lunak, wa aqala yakin, dan kalau kau memiliki akal, kata beliau, kalau memiliki akal pasti menangis. Ini bahasa kita, bahasa beliau ini. Orang yang pada menangis diingatkan tentang akhirat selama roh dan lapar. Punya akal tapi tidak dipakai. Kalau orang punya akal pasti menangis. Kenapa? Fa'in lam yakun laka syai'un dzalika fa'dum nafsaka fil anaqis sa'ibatul mar'a. Kalau kamu tidak ada sedikit pun gerakan di dalam hatimu, akal kamu gak berfungsi diingatkan tentang keadaan akhirat, hati kamu gak berfungsi diingatkan tentang keadaan akhirat, fa'in lam
hatinya nggak merasa takut, ini berarti hati yang sangat sangat keras dan dia tidak memakai akal. Di bahasa beliau ya, kayak bahasa orang. Kita juga tersinggung, baca juga seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kita hati yang bisa menangis ketika diceritakan tentang keadaan akhirat. Masya Allah. Kenapa? Karena manusia itu ulaika kal-an'am bal hum adall. Manusia itu kalau sudah bejat, kalau sudah rusak, apa sifat di dalam Al-Quran? Ulaika kal-an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih parah dari binatang. Kalau binatang itu ada sholat, kata ada isi akal. Manusia ada sholat, padahal isi akal. Manusia kalau sudah bejat, lebih bejat daripada binatang. Coba lihat sekarang zaman ini. Ya. Kita tidak pernah melihat hewan itu ayam mati menunggangi ayam mati itu tidak pernah. Tapi manusia ada latihan ke-7 latihan. Menikah di sebagian negara disahkan. Itu yang digodok undang-undang mau disahkan di negeri Indonesia. La haula wala quwwata illa billah. Binian kawin berbinian boleh. Ini lebih parah dari binatang. Kambing ini loh, kambing ini tidak pernah kita melihat di bersetubuh. Itulah shadaqallahu alazim. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala firman-Nya. Maka kata beliau, kalau tidak ada terdapat sedikit pun pada dirimu, maka anggap saja diri kamu itu seperti binatang yang sedang diternak, atau seperti bahari parati akhir kalam, seperti hewan-hewan yang hidup di alamnya. Wa inna Allah Ta'ala inna akhara wa ahlal qulub wa dzakirun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengajak dialog kepada orang yang memiliki hati dan mengingatkan mereka. Allah ini, firman Allah dalam Al-Quran itu untuk orang yang punya hati. Kalau hati tidak dipakai sama orang tidak punya hati, udah jangan menganggap diri kamu manusia, karena Al-Quran itu berbicara kepada orang yang memiliki hati. Dari mana? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu ada suatu peringatan. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, bagi siapa dia yang memiliki hati, au al-musama, atau dia yang mendengarkan, dia punya pendengaran, wa huwa syahid, dan dia dalam keadaan menyaksikan. Sesungguhnya di alam semesta ini tentang apa yang diciptakan oleh Allah semuanya, tentang peringatan-peringatan Allah surga dan neraka. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, itu adalah peringatan bagi orang yang memiliki hati. Kalau orang tidak memiliki hati, bagaimana mau diperingatkan? Hati-hati kalau masuk neraka, santai aja. Karena dia tidak memiliki hati. Hatinya dianggap mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah peringatan liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang punya hati. Ini firman Allah di surah Qaf ayat 37. Wa qala ta'ala, di dalam firman lain Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Surah Shaf ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika, sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu. Ini Al-Quran. Kalau ketika Al-Quran itu kita baca, maka kalau dikatakan pada salafus saleh, kalau kamu ingin merasa
Tapi kalau kamu ingin Allah berdialog kepadamu, baca Al-Quran. Ini dialog Allah dengan Allah untuk kita semua yang diturunkan oleh Nabi SAW melalui Al-Quran. Kita menanzalnahu ilaika, sebuah kitab Al-Quran yang diturunkan untuk kamu, mubarakun, yang penuh keberkahan. Apa isinya? Dia baru ayat ini untuk mentadabburi kebesaran-kebesarannya. Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang surga, tentang neraka, tentang penciptaan langit, tentang penciptaan bumi, tentang penciptaan alam semesta, bagaimana penciptaan manusia, tentang falakal insana fi ahsani taqwim, semua diceritakan oleh Allah Ta'ala dan diletakkan di dalam Al-Quran. Kita menanzalnahu ilaika mubarakun, kita Al-Quran yang diturunkan kepadamu yang penuh berkah. Untuk apa? Diadab baru ayat ini untuk dipikirkan, dicerna, untuk ditadabburi kebesaran-kebesarannya Allah. Terus untuk apa fungsinya? Waliyatadzakara ulul albab, dan untuk sebagai pengingat bagi orang yang memiliki otak, bagi orang yang memiliki hati, bagi orang yang memiliki akal, bagi orang yang memiliki ulul albab. Di sini diartikan bagi orang yang memiliki hati atau memiliki pikiran. Jadi Al-Quran itu isinya sebagai pengingat bagi orang yang memiliki hati atau memiliki pikiran. Makanya kita ini kaum muslimin wal muslimah jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan lepas dari Al-Quran. Selalu bersama Al-Quran, baca Al-Quran walaupun dengan terjemahannya, walaupun hanya setengah lembar dalam satu hari. Kenapa? Itu Allah turunkan untuk mengingatkan kita. Kita jamin orang yang begitu jauh dari masjid, begitu jauh dari imannya, begitu jauh dari orang-orang soleh, karena dia jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Kalau Al-Quran dia baca, selalu itulah alarm kita. Ilahi, perbuatan Allah yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yang tidak ada kepalsuan sedikit pun di dalamnya. Inna nahnu kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang betul-betul diturunkan untuk kita sebagai penerang cahaya hidup kita, Al-Quran. Kita Al-Quran anzalnahu ilaika mubarakun, diadab baru ayat ini untuk mentadabburi kebesaran-kebesarannya dan untuk mengingatkan bagi orang yang memiliki hati atau pikiran. Kalau orang yang memiliki pikiran, ada memiliki hati, apa yang terperingatkan? Dibacakan Al-Quran tidak terdengar, diingatkan tentang akhirat tidak terdengar. Nah, ini beliau Habib Abdullah Al-Haddad ini menuduh kita tadi di atas, kalau orang tidak terpengaruh itu maka dia seperti binatang, tapi beliau berbicara dengan dalil. Berbicara dengan dalil. Kenapa? Sama kita dianggap orang yang tidak memiliki hati, orang yang tidak memiliki akal. Wa fi ghairi mawdi'in min al-kitab al-hadis, dan di tempat yang lain, di ayat yang lain dari kitab yang mulia juga, apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 269, wa
tidak akan percaya dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Dia tidak beriman, tidak percaya, dan tidak beriman sama Allah saja, tidak percaya, tidak beriman. Apa yang mau terperingatkan sama mereka? Hidup sebebas-bebasnya, melakukan dosa sebebas-bebasnya, hidup sesuka-suka mereka. Kenapa? Siapa mereka? Mereka orang yang tidak memiliki akal, tidak memakai akalnya, tidak memakai hatinya untuk memandang sesuatu yang ada di atas dunia ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita melihat siapa orang yang berakal bujur itu. Bukan orang yang harap mengumpulkan harta, bukan orang yang harap mengumpulkan jabatan, lain orang yang harap untuk berkelahi, bukan orang yang harap untuk berbisnis. Orang yang berakal itu adalah orang yang merasa diperingati oleh Al-Quran, dan ketika diingatkan tentang keadaan akhirat, dia merasa sedih, merasa takut sampai meneteskan air matanya. Itu orang yang berakal sesungguhnya. Siapa mereka? Sudah dari manakib-manakib yang kita ketahui, orang-orang soleh yang meninggal sebelum kita mengetahui bagaimana keadaan mereka, bagaimana Syekh Muhammad Syabda Al-Kiai, bagaimana Gus Gubur, bagaimana Wali Songo, bagaimana Habib Abu Bakar Gresik, bagaimana Kiai Hamid Pasuruan, bagaimana Kiai Fadil Bangkalan, bagaimana Wali Songo, bagaimana Habib Soleh Kambul, bagaimana Habib Ali Al-Habsyi, bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana mereka orang-orang yang ketika diingatkan tentang keadaan akhirat gak nafsu makan. Syekh Abu Bakar bin Salim itu dalam manaqib beliau selama 15 tahun gak bisa tidur. Kalau mau tidur ini balik ke sebelah kanan, ingat keadaan neraka, ingat keadaan surga. Gak bisa tidur karena ingin sekali masuk ke surga. Kenapa? Karena Al-Quran menceritakan tentang surga masuk dalam hati beliau. Ketika masuk dalam hati beliau ada rasa rindu, rasa ingin memilikinya, rasa ingin masuk ke dalamnya. Ketika balik di sebelah kiri, ingat keadaan akhirat. Siapa yang menceritakan? Al-Quran tentang neraka, tentang siksa, tentang ini menghadap ke kiri seakan-akan Al-Quran, seakan-akan neraka ada di sampingnya. Dia tidak bisa tidur. Begitu keadaannya selama 12 tahun. Karena betul-betul masuk. Kita ini Masya Allah dalam ceramah, pokoknya hanya majelis setiap malam dihadiri majelis penceramah dari mana-mana, dalam negeri, luar negeri, dalam kota, luar kota. Ya, tapi ya itu masuk kanan, keluar kanan. Masya Allah. Maka dari pembahasan ini kita kontrol hati dan pikiran kita ada di mana. Oh, ternyata jauh. Kembalikan. Ayo kembalikan pikiran kita. Mampu masih ada umur, mampu masih ada kesempatan. Hati kita di mana? Kembalikan hati kita. Kembalikan sebagai orang yang memiliki hati, ajak dialog dengan Al-Quran. Al-Quran bercerita tentang neraka, tentang surga. Apa tanggapan hati kita di sini? Biasa-biasa saja. Berarti ada yang offset dari keimanan kita. Kamu gak percaya? Kalau orang percaya, pasti berarti biasa-biasa saja. Pasti. Kalau orang percaya itu pasti takut. Kalau kita dipadahi orang, ya, dalam keadaan ada berhelek, di samping lingkungan itu orang kepada, Pak, di situ ada polisi. Apa kita akan percaya? Alah, pasti Ustaz. Harus saja. Tapi mau percaya, Pak, di sebelah lingkungan ada polisi, langsung hati-hati. Kenapa? Kita salah. Dan kita percaya dengan orang ini bahwa ada polisi bujuran di situ. Maka Al-Quran mengabarkan kepada kita semua hal mengabarkan sama Al-Quran. Gimana getaran hati kita itu ketika membaca yang dikabarkan oleh
yadihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Sebagaimana yang